I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro-Belanda terhadap hasil konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag tahun 1949. KMB adalah sebuah perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Latar belakang pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan adalah adanya ketimpangan pembangunan daerahnya yang tidak seberapa dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa, membuat terbentuknya Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Semukil. Pemberontakan RMS ini memilih memisahkan diri dari wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, pemberontakan RMS membentuk Maluku merdeka dan membentuk negara sendiri. Pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan dari Belanda karena Belanda masih ingin mengambil alih kekuasaan kolonialnya di Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Agis adalah pemerintahan Indonesia yang dianggap sebagai pengganggu di daerah negara Indonesia Timur. Andi Agis ingin mempertahankan keberadaan dari NIT dan menjauhkan campur tangan dari pemerintahan NKRI. Ia berpendapatan bahwa yang bertanggung jawab atas gangguan keamanan di NIT adalah APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tujuan dari pemberontakan tersebut. Tujuan dari pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuan utama dari pemberontakan APRA adalah mengganggu pembubaran RIS dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bertering berharap dengan melakukan kudeta militer ini dapat menyingkirkan Soekarno dan para pemimpin nasionalisme lainnya, serta membentuk pemerintahan boneka yang pro-Belanda. Selain itu, tujuannya adalah untuk membalas dendam kepada TNI dan rakyat Indonesia atas perlawanan mereka terhadap penjajahan Belanda. Tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah ingin memisahkan wilayah Maluku dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat, serta tujuan lainnya adalah ingin mendirikan negara mandiri yang diberi nama Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Dr. CHRS Somokil pada April 1950. Pemberontakan RMS ini didukung oleh mantan anggota KNIL. Tujuan pemberontakan Andi Agis adalah ingin mempertahankan keberadaan Indonesia Timur. Selain itu juga, ia tidak setuju dengan anggota TNI yang bergabung ke dalam APRIS, serta menjauhkan campur tangan pemerintah NKRI. Penyerangan yang dipimpin oleh Andi Agis memulai penyerangan pada 5 April 1950. Ia berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas gangguan keamanan di negara Indonesia Timur adalah APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tokoh-tokoh APRA yang pertama adalah Kombes Yusuf, lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1928. Yang kedua, Sultan Hamid II, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913. Yang ketiga, Anwar Tejo Rowaminoto, lahir di Surabaya tanggal 3 Mei 1909. Yang keempat, RAA Malik Wiranatakusuma, lahir di Cianjur tanggal 4 September 1911. Yang kelima,
Raymond Westerling lahir di Istanbul 3 Agustus 1900. Tokoh-tokoh RMS yang pertama adalah J.H. Manuhutu, lahir di Maluku pada tanggal 9 April 1908. Yang kedua, Albert Wairisel, lahir di Maluku pada tanggal 23 Oktober 1909. Yang ketiga, MRDRCRS Saumokil, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 1905. Yang keempat adalah DJ Gaspers, lahir di Ambon tahun 1899. Yang kelima adalah GCH Apitulai, lahir di Aceh tahun 1900. Johannes Benjamin Patirajawane, lahir pada tahun 1904. Samson dan J. Jacob, lahir di Magelang pada tanggal 1 Februari 1908. Frederick Hendrik Peter A., lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Maret 1902. Tokoh-tokoh Andi Aziz. Andi Aziz lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 19 September 1924. Kolonel Alexander Edward Kawilarang, lahir di Jatinegara pada tanggal 23 Februari 1920. Kolonel Soeharto, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 1921. Kapten Udara Wiryadinata, lahir di Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 1920. Letnan Kolonel Warou, lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1917. Kapten Bohar Ardi Kusuma, lahir di Jawa Barat. Letnan Kolonel Suprapto Sukowati, lahir di Jawa Timur. Cara penumpasan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ada dua cara penumpasan APRA. Yang pertama dengan cara damai, yakni diadakannya perundingan antara Letnan Kolonel Eri Sudewo sebagai Kepala Staf Divisi Siliwangi dengan Mayor Jenderal Engels sebagai Panglima Divisi C Tentara Belanda. Hasil perundingan tersebut mendesak Westerling untuk segera meninggalkan Bandung dan para anggota APRA untuk menyerahkan diri. Tetapi cara ini gagal. Kemudian dilakukannya cara kedua dengan cara dilakukannya operasi militer oleh APRIS, Angkatan Perang RIS, dengan mengirimkan kesatuannya. Kemudian APRA pun berhasil terdesak dan bisa dihancurkan oleh TNI Divisi Siliwangi. Namun sayangnya Westerling berhasil kabur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penumpasan pemberontakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, cara penumpasan RMS atau Republik Maluku Selatan. Cara penumpasannya yaitu ada dua. Yang pertama dengan cara damai, yakni mengutus Dr. J. Laimuna beserta delegasinya. Secara baik-baik, Dr. J. Laimuna mengajak para pemberontak untuk bersatu kembali. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Dr. Soum Koil secara mentah-mentah, atau dengan kata lain, cara ini tidak berhasil. Namun, pemerintah tidak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan cara kedua, yakni dengan cara operasi militer, yaitu dengan mengutus pasukan untuk melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alexander Evert untuk menghentikan pemberontakan RMS.
Dan cara ini tidak sia-sia karena pada tanggal 3 November 1950 RMS berhasil ditumpaskan dan Ambon kembali dikuasai. Yang selanjutnya, cara penumpasan Andi Aziz. Cara penumpasan Andi Aziz dilakukan dengan dua cara, yakni dengan pemerintah memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Namun karena Andi Aziz telat melaporkan, maka dia dianggap pemberontak sehingga dilakukan cara kedua, yakni dengan operasi militer, yaitu mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, dan Andi Aziz berhasil ditangkap di Jakarta. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi, dari pembahasan kami tersebut, kami menyimpulkan beberapa soal hot sejarah Indonesia, pilihan ganda dan esai sebagai berikut. Soal nomor 1, tanggal berapa APRA menyerang TNI? A. 24 Januari 1949, B. 24 Januari 1950, C. 23 Januari 1949, D. 23 Januari 1950, E. 22 Januari 1949. Jawabannya D. 23 Januari 1950. Pembahasannya, APRA dilatar belakangi dengan bermula di Bandung pada 23 Januari 1950. Karena dibubarkannya negara bentukan Belanda di RIS atau Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Tetapi APRA tidak menyetujui adanya rencana tersebut. Soal nomor 2, berapa jumlah pendukung gerakan APRA? Pembahasannya, gerakan APRA mempunyai 800 orang yang bergabung bersama. 30 diantaranya adalah anggota dari KL atau Konlitzleger yang mempunyai senjata lengkap. Saya akan bacakan soal ketiga dan soal keempat. Soal ketiga, berikut ini penyebab utama dari pemberontakan RMS adalah A. Keinginan untuk merealisasikan ideologi komunis, B. Maraknya kasus korupsi di pemerintahan pusat, C. Penolakan terhadap penggabungan ex-KNL ke tubuh APRIS, D. Menolak penggabungan NIT ke dalam NKRI, E. Kekecewaan terhadap hasil konferensi meja bundar atau KMB. Jawaban yang benar adalah D. Menolak penggabungan NIT ke dalam NKRI. Pembahasannya, pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Christian Somokil dilatar belakangi oleh pendirian NKRI setelah RS dibubarkan. Somokil dan rakyat Maluku tidak setuju jika NIT dilebur ke dalam NKRI. Karena beberapa alasan, akhirnya rakyat Maluku memproklamasikan Rakyat Maluku Selatan atau RMS. Soal keempat, bagaimana tindakan pemerintah dalam menyelesaikan pemberontakan RMS? Pemerintah melakukan pemberantasan pemberontakan RMS dengan menempuh dua jalan, yaitu melalui cara damai dan operasi militer. Awalnya pemerintah menginginkan masalah dapat diselesaikan secara damai, yaitu dengan mengutus Dr. Johannes Lemena beserta delegasinya ke Ambon. Secara baik-baik, Dr. Johannes Lemena mengajak para pemberontak untuk bersatu kembali, akan tetapi ajakan tersebut ternyata dipandang sebelah mata dan ditolak oleh Dr. Somokil beserta kelompoknya. Namun upaya pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah kembali berunding agar masalah dapat diselesaikan dengan damai. 5. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Westerling, Andi Aziz, dan Somokil dilatar belakangi oleh permasalahan yang sama. Masalah tersebut terkait dengan keinginan untuk A. Menolak pembentukan negara Indonesia Timur,
B. Memisahkan diri dari Indonesia. C. Memperoleh status kemiliteran yang jelas dalam NKRI. D. Mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. E. Menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta ke daerah konflik. Jawabannya adalah D. Mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Akan tetapi, keinginan mereka tidak bisa terwujud karena sebagian besar rakyat Indonesia menolak untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara federal. Dengan begitu, akhirnya RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan pemerintah pun menetapkan Indonesia menjadi negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Apa tindakan yang dilakukan pemerintah pada Andi Aziz yang melakukan penyerangan? Terhadap tindakan yang dilakukan Andi Aziz, pemerintah tidak tinggal diam. Ia diminta untuk menyerahkan diri dalam 4 kali 24 jam. Tak hanya itu, Andi Aziz juga harus menyerahkan seluruh senjata dan membebaskan sandera. Akan tetapi, ultimatum tidak dihiraukan. Akhirnya, pemerintah memberi perintah kepada pasukan ekspedisi untuk mengamankan pasukan pemberontakan. Kemudian kita akan membahas soal nomor 7 dan 8. Pada nomor 7 Pilgan 8 esai. Pada pemberontakan APRA, Raymond Westerling berupaya membalas dendam kepada TNI dan rakyat Indonesia atas perlawanannya kepada Belanda. Jadi, siapakah Westerling tersebut? A. Mantan otoriter Perang Belanda. B. Mantan komandan Korps. C. Mantan letnan kolonel Belanda. D. Mantan brigadier Belanda. Dan E. Mantan presiden Belanda. Manakah jawaban yang benar? Mari kita simak. Raymond Westerling merupakan mantan komandan Korps pasukan khusus Belanda. Westerling terkenal sebagai sosok yang keji karena telah membunuh puluhan ribu penduduk Sulawesi yang tak berdosa pada periode 1946 sampai 1947. Setelah itu, pada tahun 1949, ia juga kemudian memimpin pemberontakan APRA di Jawa Barat. Westerling ternyata lahir di Turki pada tahun 1919 tanggal 31 Agustus. Sementara dalam ramalan Jayabaya sendiri, Ratu Adil diramalkan berasal dari Turki. Sehingga hal ini yang membuat sebagian rakyat terhasut dukungan APRA. Meskipun telah dinonaktifkan sebagai komandan pasukan khusus Belanda, tapi pria kebangsaan Belanda ini masih tetap berhubungan aktif dengan bekas anak buahnya. Dan pada akhirnya ia berhasil membangun kekuasaan bersenjata dengan tujuan melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat. Jadi, jawabannya adalah B. Lalu kita akan membahas nomor 8. Pada nomor 8 ini, fakta menarik apa yang APRA lakukan pada pemberontakan yang dituju untuk Indonesia? Dan apa saja tujuan yang ada di baliknya? Mari kita simak. Pemberontakan APRA dilancarkan oleh Westerling dengan memimpin 800 pasukannya yang bersenjata lengkap untuk memasuki Bandung. Selama perjalanan pasukan, Westerling bersikap keji dengan membunuh dan membantai siapa saja yang memakai seragam TNI. Tak butuh waktu lama, selang beberapa jam, markas divisi Siliwangi pun jatuh ke tangan APRA. Ada bagian dari Indonesia Serikat dan menjadikan APRA sebagai tentara negara bagian Pasundan. Westerling tak sendirian. Sultan Hamid II dari Pontianak yang juga merupakan salah satu menteri dari kabinet RIS ternyata juga bersekongkol dengan Westerling. Hal ini disebabkan karena dia lebih menyukai bentuk negara federal daripada kesatuan, sehingga melakukan berbagai cara agar negara federalis tetap berdiri. Soal nomor 9. Tujuan DRJHRS Somokil, seorang dokter dan jantan jaksa, melakukan gerakan separatis pada tahun 1950 adalah sebagai berikut. A. Mempertahankan hubungan yang erat antara RIS dengan kerajaan Belanda. B. Mempertahankan berdirinya negara federal dan RIS. C. Menolak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. D. Mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. E.
menjadikan negara Indonesia sebagai negara terjajah selamanya. Pembahasan seorang mantan bangsa agung negara Indonesia Timur, Dr. Christian Robert Somokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan negara Indonesia Timur dan mempertahankan negara federal. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu mempertahankan berdirinya negara federal dan RIS. Nomor 10. Bagaimana sih cara penyelesaian konflik atau pemberontakan Republik Maluku Selatan? Pembahasan penyelesaian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS ditempuh dengan berbagai cara. Secara persuasif, pemerintah mengutus Dr. J. Lemena untuk melakukan pendekatan dengan menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS supaya tetap bergabung dengan NKRI. Somokil dengan tegas menolak permintaan ini dan ingin tetap melepaskan diri dari NKRI. Akibatnya, ditempuh cara perlawanan dengan membentuk operasi militer yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Ia ditunjuk karena dianggap mengerti dan paham bagaimana kondisi di wilayah tersebut. Setelah perlawanan panjang, kota Ambon akhirnya dapat dikuasai pada awal November 1950. Keberhasilan ini diikuti dengan penangkapan Presiden pertama Republik Maluku Selatan, J.H. Manuhutu, dan Perdana Menteri Republik Maluku Selatan, Wairisal, beserta 9 menteri lainnya. Para tokoh Republik Maluku Selatan ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 3 sampai 5,5 tahun. Namun, saat terjadi pertempuran dalam merebut benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang bertugas saat itu harus gugur di medan laga. Perang gerilya juga masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Somokil akhirnya tertangkap pada 12 Desember 1963 dan sesuai keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. 11. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar. Faktor yang mendorong pasukan Andi Aziz melakukan hal tersebut adalah A. Rencana kedatangan TNI ke Makassar, B. Keikutsertaan TNI dalam keanggotaan APRIS, C. Penolakan pembentukan pasukan Andi Aziz oleh APRIS, D. Keinginan pasukan Andi Aziz untuk membubarkan TNI, E. Keputusan perwira tinggi APRIS yang membubarkan pasukan KNIL. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, pasukan Andi Aziz merupakan mantan pasukan KNIL yang menolak masuknya APRIS ke Makassar. Penangkapan terhadap sejumlah pasukan APRIS oleh Andi Aziz merupakan sikap penolakan atas kedatangan TNI. 12. Mengapa Andi Aziz tidak setuju dengan anggota TNI yang bergabung ke dalam APRIS? Jawabannya, karena kedatangan tentara Indonesia dari kalangan APRIS menyebabkan tentara KNIL yang merupakan kalangan pasukan Andi Aziz khawatir bahwa mereka akan didiskriminasi oleh pihak APRIS. Nomor 13. Dalam pelopor dari Republik Maluku Selatan,
adalah seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Siapakah dia? A. Mr. Dr. Cr. Soemokil. B. DJ Gespors. C. J. Taule. D. Albert Wairisal. D. J.H. Manuhutu. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, Mr. Dr. Christian Robert Soemokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Soemokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Nomor 14. Apa alasan Raymond Westerling menamai gerakannya tersebut dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil? Jawabannya, alasan pemberontakan Westerling memakai nama Perang Ratu Adil karena Westerling ingin menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Istilah Ratu Adil dikenal dengan ramalan Sri Mapanji Jayabaya, seorang raja Kediri yang bertahta dari tahun 1135 sampai 1179. Nomor 15. Apa peran A.E. Kawilarang dalam peristiwa pemberontakan Andi Aziz? A. Membantu Andi Aziz sebagai wakil. B. Menumpas pemberontakan Andi Aziz. C. Memperlambat kedatangan pasukan ekspedisi dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz. D. Memimpin pemberontakan Andi Aziz. E. Menjadi mata-mata dalam pemberontakan Andi Aziz. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, dalam usia yang baru menginjak 30 tahun, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi pada tanggal 15 April 1950. Akibat tindakan dari Aziz yang memberontak, pemerintah segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Aziz. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian pada bulan April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta. Nomor 16. Bagaimana kronologi terjadinya pemberontakan Andi Aziz? Jelaskan. Pembahasannya, saat itu pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan tersebut diberi nama Pasukan Bebas. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol A.J. Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Aziz beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Soal nomor 17. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar. Faktor yang mendorong pasukan Andi Aziz melakukan hal tersebut adalah A. Rencana kedatangan TNI ke Makassar. B. Keikutsertaan TNI dalam keanggotaan APRIS. C. Penolakan pembentukan pasukan Andi Aziz oleh APRIS. D. Keinginan pasukan
Andi Aziz untuk membubarkan TNI. E. Keputusan perwira tinggi APRIS yang membubarkan pasukan KINL. Jawabannya adalah A. Untuk pembahasannya, pasukan Andi Aziz merupakan mantan pasukan KNIL yang menolak masuknya APRIS ke Makassar. Penangkapan terhadap sejumlah pasukan APRIS oleh Andi Aziz merupakan sikap penolakannya atas kedatangan TNI. Soal nomor 18. Jelaskan apa yang mendasari pemberontakan APRA dengan memanfaatkan kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Jawabannya, hal yang mendasarinya adalah karena sebagian rakyat Indonesia telah lama menderita karena penjajahan Belanda dan Jepang, dan rakyat mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran dengan pemimpin yang adil dan bijaksana seperti yang diramalkan oleh Jayabaya. Sekian pertanyaan dan jawaban nomor 17 dan 18. Nomor 19. Apa tujuan pemberontakan Andi Aziz? Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur sekaligus sebagai bentuk ketidaksetujuan Andi Aziz mendapati anggota TNI bergabung dalam APRIS. Nomor 20. Seorang yang gugur dalam penumpasan pemberontakan RMS adalah A. Kolonel Zulkifli Lubis, B. Letkol Ahmad Hussein, C. M. Simbolon, D. Mayor Suryo Subandrio, E. Letkol Slamet Riyadi. Jawabannya adalah E. Letkol Slamet Riyadi. Pembahasannya, ketika Slamet Riyadi sedang menaiki sebuah tank menuju markas pemberontak, senjata mesin menembakinya. Kemudian peluru tersebut menembus baju besi dan perutnya. Setelah itu, ia segera dilarikan ke rumah sakit kapal di perairan Tulehu, Maluku Tengah. Kemudian, para dokter memberinya banyak morfin dan berupaya untuk mengobati lukanya. Namun, upaya ini gagal dan pada saat itu juga Letkol Slamet Riyadi gugur.